Wal qismur rabi'u, pembagian yang keempat daripada masalah pembagian air. Ma'un najisun ay mutanajjisun, yaitu air yang terkena najis. Jadi ma'un najisun yang dimaksud oleh pengarang di sini bukan najisul ain, najis bendanya, tetapi mutanajjisun yang terkena najis. Wa huwa kismani, dan air yang terkena najis itu terbagi kepada dua kelompok. Ahaduhuma, yang pertama, qalilun, jumlah airnya yaitu sedikit. Jadi ada air yang terkena najis dan jumlah kadar airnya itu sedikit, maksudnya tidak mencapai 2 kullah. 2 kullah menurut ulama, versi mayoritas ulama, air 2 kullah itu adalah 216 liter. Jadi versi ulama aja yang kita pakai, ke mayoritas ulama mengambil ukuran 216 liter, yaitu 60 cm dalamnya, lebarnya 60 cm, tingginya pun 60 cm. Jadi panjang kali lebar kali tinggi 60 cm. Itu bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya ya kayak ibarat ini meja, ini misalnya, nah seperti ini misalnya. Nah bagian dalamnya sini, ini kan segi 4 gitu misalnya ke sana. Nah di sini yang ininya nggak dihitung, jangan dari ujung sini, tetapi bagian dalam isinya. Jadi bagian dalam isinya 60, kalau ke sana 60, kemudian ke dalamnya 60. Jadi panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60. Jadi ibarat kubus segi 4. Nah itu 216 liter. Tetapi kalau menurut Imam Rafi'i versi beliau berbeda lagi, yaitu 176,2 liter. Itu versi Imam Rafi'i. Jadi kalau kubus segi 4 yaitu 56,1. Jadi kurang lebih 56,1 kali 56,1 kali 56,1. Nah sedangkan versi literan menurut Imam Nawawi, 2 kullah itu adalah 174,58 liter. Ya kayak ibarat kubus kurang lebih 55,9 cm. Nah dikali panjang kali tinggi kali lebar seperti itu. Sedangkan literan Irak itu lebih kecil. Jadi ukurannya itu 255,325 liter. Kalau kubus ukurannya 63,4 cm. Nah jadi versinya beda-beda gitu kan, karena mungkin karena literan yang dipakai beliau berbeda. Sebagaimana literan negeri Irak itu kecil. Kalau literan negeri Irak kan kecil, literan kita kan ganal. Nah itu. Jadi ahaduhuma, yang pertama, qalilun, airnya jumlahnya sedikit yang terkena najis tadi. Wahwa, arti air yang terkena najis adalah wahwalladzi hallat fihi najasatun, yaitu air yang terkena atau yang bertempat padanya itu najis. Tagayyurun amla, sama ada airnya itu mengalami perubahan ataupun tidak. Jadi air yang jumlahnya sedikit, dia terkena najis, berubah ataupun tidak, maka dia terkena najis. Contoh, pian ke kamar mandi, ke toilet, ada banyu di ember, air di ember, terkena perancingan kami pian karena terlalu gancang misalnya menembaknya. Nah jadi ada setitik aja
masuk ke dalam ember, karena di ember itu tidak mencapai 2 kullah, sama ada dia berubah ataupun tidak berubah, air di ember najis. Gitu. Kenapa? Karena nggak mencapai 2 kullah. Jadi air yang tidak mencapai 2 kullah dia terkena najis walaupun sedikit, otomatis menjadi najis, sama ada mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan airnya. Wa huwa aywal halu annahu ma'un duna kullatain, tapi syaratnya keadaan air tersebut yang dianggap terkena najis, terkena air sedikit tadi terkena najis, itu kalau airnya tidak mencapai 2 kullah. Timbul berikutnya keterangan seperti ini. Jika faida kanatin najasah waqifatun, jika keadaan najis berhenti di tempat itu saja. Jadi najisnya nih berhenti di tempat itu saja. Tanajjasat kulla jiryatin marrat 'alaiha idza kanat qalilah, maka najislah seluruh air yang mengalir yang melewati najis tersebut kalau jumlah airnya sedikit. Walau tonatil qonatul ma'rufa, walaupun panjang saluran air, walaupun panjang tadi saluran air selokannya atau pipanya ada najisnya, nah otomatis menjadi najis tadi yang terkenanya. Tapi yang sebelum, misalnya di sini saluran, nih sini saluran ya lah. Nah airnya mengalir dari situ ke sini. Nah waktu yang air mengalir sini itu nggak najis, tetapi pas mengalir ke sininya, nah itu yang najis. Kenapa? Karena lewat najis, melewati najis. Itu kalau airnya sedikit jumlahnya. Jadi kalau airnya jumlahnya sedikit. Berbeda kalau airnya jumlahnya banyak. Ini yang kita bahas air dalam jumlah sedikit. Wa yustasna min hajal kismi al maitatu allati la damalaha sailun inda qatliha au syaki udwin minha kadzubab illam tutrah fihi walam tugayyirhu. Dikecualikan atau tidak termasuk daripada bagian masalah air yang sedikit kalau air itu kemasukan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Ketika binatang itu dibunuh atau dibelah anggota tubuhnya sewaktu masih hidup. Jadi berbeda. Jadi contohnya misalnya gini, kadzubabi illam tutrah fihi walam tugayyirhu. Misalnya lalat karena kalau seperti itu maka kada najis airnya. Tapi syaratnya jika bangkai itu tidak secara sengaja dilemparkan ke dalam air yang sedikit dan airnya tidak mengalami perubahan. Contoh gini aja dah supaya lebih enak. Ini banyu jumlahnya sedikit. Ini banyu air. Ya Allah jumlahnya sedikit. Kemasukan lalat itu bangkai lalat, maksudnya lalat yang sudah mati. Lalat ini kita itihi, ketika dia mati mengalir nggak darahnya itu? Tidak. Nah
kalau air kemasukan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, maka asalkan jatuh sendiri ke dalam air, itu tidak menajiskan akan air tersebut. Asalkan jatuh sendiri. Nah gitu. Misalnya pian mandi di kamar mandi. Yalah, ada cicak misalnya atau ada lalat terabang melihat pian mandi kada bebeju. Wah, tahan topinya. Nah, gugur ke dalam ember mati. Nah, misalnya nih. Najiskah air yang di ember tersebut? Tidak. Kenapa? Karena binatang ini tidak mengalir darahnya. Apalagi binatang yang darahnya tidak mengalir, lalat. Apalagi nahal, wanyi. Apalagi namel, samut. Apalagi kumal, kutu. Apalagi baki. Yalah, apa itu? Cucunya kutu, pampijit. Nah, misalnya ada tungau gitu teh. Yalah. Apalagi segala jenis kumbang. Eta yang darahnya kadang mengalir, kalajengking, kutu-kutu. Nah, itu. Nah, itu cacak ya jata masuk aja. Cacing mengalir kan kadang. Coba cek aja pian sendiri dah. Lamun mengalir, nah itu lamun kada mengalir berarti gitu tak kada. Lamun kada mengalir kada apa-apa. Kemasukan. Nah ini buat minum boleh jual lah, misalnya teh, banyu teh misalnya. Ya Allah, banyu teh terkena bangkai binatang tadi, binatang yang mati yang darahnya kada mengalir, asalkan dia jatuh sendiri. Nah cukup pian buangi yang itu tadi, misalnya apa lalat tadi masuk mati, pian buangi lalatnya, minum banyunya masih boleh. Cuman lalatnya itu satu beracun, sayapnya satunya tidak. Lalat jubab, bahasa Arabnya jubab. Jubab itu murakkabun min jubab, tersusun dari kalimat jub dan ab. Ai maksudnya adalah turida roja'a, diusir dia bebulik pulang. Jadi lalat tuh pian usir tetap dia bebulik pulang, datang pulang. Li'annahu kullama turida roja'a, karena sesungguhnya lalat setiap kali diusir dia kembali datang. Wala ya'isu aksara min arba'ina yauman, dan lalat hidupnya tidak lebih daripada 40 hari. Nah, coba ya kena pianta yang ahli perlalatan ya, kalau dicek dia enggak lebih daripada 40 hari. Wa kulluhu finnar, semua lalat masuknya ke neraka. Oh iya, gorong-gorong masa masuk neraka aja. Apakah dia disiksa di dalam neraka? Li ta'dzibi ahliha, dia untuk menyiksa penghuni neraka, bukan si lalatnya yang disiksa. Jadi lalatnya bukan disiksa tetapi menyiksa penghuni neraka, karena lalat ketujuh di tempat yang bau. Wa kana la yaqa'u ala jasadihi sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan lalat ini tidak pernah hinggap di tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ala siyabih, dan tidak pernah hinggap juga di pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ajhalul khalqi, dan lalat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bungul. Nah itu. Kenapa? Li'annahu yalqa nafsahu ala ma fihi halakuhu, karena sesungguhnya si lalat suka melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan dengan memakan kotoran. Kan itu kan bungulnya tuh. Kita aja maulah disuruh makan kotoran, tidak mau. Wa ismuhu Abu Hamzah, dan lalat itu kunyahnya, panggilan akrabnya Abu Hamzah. Lalat aja ada panggilan akrabnya, pian panggilan akrabnya nang apa nih? Nah, itu. Wa ismul bargus, sedangkan bargus itu kutu, itu panggilan akrabnya Abu Adi. Nah, sedangkan panggilan akrab kumlah kutu juga nih itu Uqbah gitu ta. Ada satu riwayat kita nggak boleh menyumpahi akan kutu. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yasubbu burgusan.
Nabi pernah mendengar seorang laki-laki dia menyumpahi akan kutu, macam-macam disumpahi kutu tadi. Yalah, apa salahku jar kutu? Apa salahku? Apa salahku? Nah, Faqala sekalinya si kutu ini Nabi berkata, faqala kemudian Nabi berkata seketika mendengar seseorang menyumpahi akan kutu, la tasubbuh, janganlah kamu menyumpahi akan kutu. Fa innahu aiqadzan nabiyyan li salatil fajri. Karena bahwasanya kutu dia itu membangunkan nabi-nabi untuk sholat subuh. Timbul pertanyaan di kepala, kok timbul kutu, datang dari mana lahirnya toh? Nah, gitu. Kan bingung tuh kita. Wa huwa yatawalladu awalan minat turab, dan kutu lahir pertama kali itu dari tanah. La siyama fil amakinil mujlima, apalagi di tempat-tempat yang gelap atau kadap. Nah, dia ketujuh benar. Walahu an yabun ya'uddu biha wa hurtumun yamussu bih. Dia kutu tadi mempunyai gigi taring untuk maigut dan mempunyai belalai cagar mengunyut. Nah, jadi mempunyai gigi taring untuk maigut, mempunyai belalai cagar mengunyut. Nah, itu belalai itu untuk mengunyut. Nah. Wal kummal, sedangkan kummal yatawalladu minal arki wal wasa. Kummal itu ya kutu juga. Nah, kutu yang di kepala itu lahir dari paluh dan kotoran. Jadi semakin kotor bepaluhan kutunya banyak. Nah. Wa huwa minal hayawan, dan itu adalah jenis hewan allazi inasuhu akbar min dzukuri, yaitu betinanya lebih besar daripada jantan. Jadi kalau pian melihat kutu pina teganal, betina tak. Lamun pina halus, nah jantan tak. Nah. Wa min tab'ihi ayyakuna fil ahmar wa fil aswad wa fil abyad wa hakada. Kebiasaan kutu itu keadaannya kalau di tempat yang merah dia menjadi merah, kalau di tempat hirang dia menjadi hirang, kalau di tempat putih dia putih. Begitulah seterusnya. Jadi tergantung tempat. Nah itu kutu. Jadi kalau binatang yang mati darahnya tidak mengalir, kita ulangi sedikit, binatang yang mati darahnya tidak mengalir masuk ke dalam misalnya bak mandi, yang bak mandi itu misalnya tidak mencapai 2 kulat, asalkan binatang yang mati tersebut binatang yang darahnya tidak mengalir dan dia gugur sendiri dan tidak merubah akan rasa warna bau airnya, maka banyu yang di bak mandi tadi boleh gitu. Nah, boleh dipakai. Tapi kalau kita sendiri yang menapak akan lalatnya atau nyamuk kita tapak masuk ke dalam bak mandi, mati dia. Nah, banyu yang di bak mandi tadi tidak bisa dipakai buat bersuci. Kenapa? Karena sudah tercampur benda najis. Kenapa? Karena kita mati gitu dengan tangan kita, atau memakai apa itu yang listrik tuh, yang kayak orang manu raket tuh. Nah, ada boleh juga tuh. Nah, itu kada ada boleh, karena akibatnya banyunya menjadi mutanajis, terkena najis. Ulat cuka dan keju, ada tulah kita bisi cuka misalnya, kelawasannya itu ulatnya muncul, atau keju kelawasannya ulat kejunya muncul. Nah, itu karena muncul dari situ sendiri itu tidak menajisakan, cuman dibuang, jangan dimakan nang ulatnya tadi. Sekitarnya aja yang terkena itu yang dibuangi gitu kan. Karena dia mati dengan sendirinya.
Jadi kalau mati dengan sendirinya enggak menajiskan. Tapi lamun pienang mematinya di situ, nah dibuangi bagian yang terkena. Walam tugai wakadan najasatu, begitu juga air yang sedikit tetap suci kalau kemasukan benda najis allati la yudriku hattarafu likullim minhuma. La yudriku hattarab. Jadi begitu juga air yang jumlahnya sedikit artinya tidak mencapai 2 kullah itu tetap suci kalau kemasukan benda najis yang benda najis itu tidak bisa terlihat oleh mata yang normal. Jadi mata kita nih nggak bisa melihatnya. Contohnya apa tuh? Yang kotoran binatang, yang binatangnya itu kadang melihat kita. Nah itu enggak apa-apa, tidak menajiskan. Likullim minhuma la yunajjisul ma'i'a, bahwasanya setiap bangkai yang darahnya tidak mengalir asalkan jatuh sendiri maka itu tidak menajiskan akan air yang sedikit. Jadi tidak menajiskan akan air yang sedikit. Air sirup kemasukan bangkai binatang tadi yang darahnya tidak mengalir gugur sendirian itu tidak najis. Nah itu, atau ada kotoran yang tidak bisa terlihat oleh mata, nggak bisa gitu. Nah itu. Tapi kalau kita melihatnya nyata sudah masuk, nah itu kada boleh dipakai lagi. Wa yustasna aidan fi suwarin majkuratin fil mabsutat, dan dikecualikan juga pada beberapa bentuk permasalahan yang ada disebutkan di dalam kitab fikih yang lebih panjang lebar pembahasannya. Jadi seperti itu. Wa asara lil kismisani minal kismir rabi, dan musannif memberikan petunjuk atau isyarat bagian yang kedua daripada bagian yang keempat masalah pembagian air. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, au kana katsiran kullataini fa aksara fataghayyara yasiran au kabiran. Begitu juga air tersebut menjadi mutanajis kalau air tersebut jumlahnya 2 kullah ataupun lebih di tempat yang tidak mengalir. Jadi tempat yang tidak mengalir. Kemudian berubah airnya sedikit ataupun banyak setelah kejatuhan najis tadi, yang mujawir ataupun mukhalid. Jadi contohnya gini, banyu sumur lah ya ke bahasa kitanya. Jumlahnya 2 kullah ataupun lebih. 2 kullah ataupun lebih. Kemasukan bangkai binatang atau kemasukan tahi, misalnya tahi yang karas itu, yalah, atau kemasukan kami misalnya, sekalinya pas kemasukan itu airnya berubah, tidak seperti air sumur yang biasa menjadi berubah bebau najis tersebut, otomatis walaupun dia 2 kullah atau lebih nggak bisa pian pakai banyu sumur tadi. Jadi harus pian kuras terlebih dahulu. Kurasnya pakai apa? Pakai sedotan guru. Nah, ada selesai pian. Yalah, dikurasnya memakai mesin gitu ta. Begitu juga, nah berikutnya pulang. Bagaimana guru air yang jumlahnya sedikit? Air nih jumlahnya sedikit.
Apakah boleh dipakai bersuci kalau terkena uapan daripada benda najis? Arti uap adalah asap yang naik dengan sebab perantaraan api. Contoh, orang membakar sesuatu. Kalau sekalinya di situ ada tahinya misalnya. Membakar, kan uapnya ke sana kemari tuh. Ya kalau uapnya ke sana kemari. Kemudian pertanyaan tadi adiganya itu misalnya terjauh sedikit lah, ada air yang jumlahnya sedikit yang terbuka, misalnya air di ember. Pertanyaannya, apakah air yang di ember tadi kawa dipakai bersuci? Misalnya terkena uapan tadi, itu tetap kawa dipakai bersuci. Jadi nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Misalnya pian membanam sate misalnya, yalah membanam apa misalnya pisang lah, membanam pisang nih. Sekalinya asalnya membanam 3, sekalinya jadi 4. Wah, wali juga ulun jadinya. Nah, gitu nih. Sekalinya pas dicek yang sebutinnya ini kenyal-kenyal. Nah, itu nih pinalain pisang nih jadinya. Yalah, dicoleknya, ditihinya, nah sekalinya kada yakin juga itu tahi tadi, dijilatnya. Pas sudah dijilat bau capinya, untung kada terjajak biarnya. Tapi terjilat parah daripada jajak. Nah masalahnya uapnya itu, nah uapnya pan membakar tadi uapnya. Nah sekalinya ada banyu nih, banyu jumlahnya sedikit, banyu yang suci jumlahnya sedikit, terkena uapan itu, apakah air tadi najis? Jawabannya tidak. Jadi enggak mempengaruhi gitu, tidak mempengaruhi. Begitu juga air yang sedikit boleh dipakai kalau kemasukan bulu dari binatang yang dagingnya haram untuk dimakan, asalkan bukan anjing ataupun babi. Nah itu misalnya kemasukan tadi. Nah kemasukan dengan sendirinya kada kita yang melemparnya. Nah kalau kita yang melemparnya, nah kada kawa tuh. Nah itu. Wal kullatani, bahwasanya ukuran 2 kullah. Ini ukuran 2 kullah pulang. Berapa itu? Khamsumi'ati ritlin Baghdadiyin, 500 liter Baghdad. Takriban secara kurang lebih. Bil asahi, menurut pendapat yang paling sahih atau benar, pihima daripada 2 pendapat. Nah guru ulun bingung guru, itu kalau segi 4 kan tahu kita nih 60 kali 60 kali 60. Bagaimana kalau bentuknya seperti sumur misalnya, bulat ya, kalau turunnya ke bawah. Nah yang namanya ukuran 2 kullah itu nang kayak apa? Yaitu ukurannya adalah lebarnya itu 1 hasta. Ya kalau dalamnya jadi bulat, lebarnya itu 1 hasta, panjang ke dalamnya 2 hasta setengah. 1 hasta itu dari sini sampai ke sini. Nah 1 hasta itu berarti sekitar berapa tak? 45 senti. Ya kalau 45 senti. Nah, itu. Kalau pakai inci berapa tuh yuk? Kurang lebih 18 inci lah. Ada telah. Nah itu sekitar itulah. Sedangkan nah itu aja. Kalau segitiga panggoro kayak Pak. Kalau segitiga yaitu 1 hasta setengah lebarnya, panjangnya 1 hasta setengah juga, dalamnya 1 hasta setengah. Jadi kalau segitiga seperti ini, sini 1 hasta setengah, sini 1 hasta setengah, sini 1 hasta setengah, berkedalam 1 hasta setengah. Begitu kalau bentuknya segitiga. Kalau bentuknya bulat berpanjang ke dalam, maka yang ininya itu ukurannya nih 1 hasta tadi, lebarnya itu bulatan nih. Kalau lah nih contohnya bulatan, dari sini ke sini 1 hasta, sini ke sini 1 hasta gitu, mengambil anuannya, kemudian masuk ke dalamnya 2 hasta setengah,
itu kalau bentuknya apa itu ngarannya? Silinder lah. Yang bulat kayak sumur tuh gitu ta. Seperti itulah gitu ta. Silinder nah itu. Waridlul Baghdadi wa indan Nawawi, sedangkan 1 literan Baghdad menurut Imam Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman, 128 dirham. Jadi 128 dirham dimasukkan ke dalam literan Baghdad. Nah 128 tuh uang dirham, uang perak. Dulu pakai logam, kalau sekarang kertas ya lah. Jadi beda anuannya. Jadi maksudnya yang dirham bahari. Wa arba'atu asba'i dirhamin ditambah 4/7 dirham. Jadi 1 dirham ditatak 7 ambil 4 bagian. Nah itu. Jadi 128 dirham ditambah 4/7 dirham. Seperti itu. Itu ukuran 1 literan Baghdad menurut Imam Nawawi. Wa tarakal musannifu qisman khamisan, musannif meninggalkan membahas pembagian air yang kelima. Wa huwal ma'ul mutahhiru al haramu, yaitu air yang suci tapi haram dipakai. Nah, apa contohnya? Kal wudu'i bima'in magsubin. Contohnya kita berwudu memakai air hasil merampas gitu orang. Jadi kita berwudu nih memakai air merampas gitu orang, wudu kita sah nggak? Sah wudu kita. Tetapi kita melakukan yang haram, yaitu merampas, itu aja. Wa au musabbal lisurbi, atau air tersebut misalnya diwakafkan untuk minum saja, sekalinya dipakai untuk berwudu. Nah, ini namanya wudunya sahaja, cuman dia sudah melakukan yang haram karena salah penggunaan di dalam masalah wakaf tadi. Jadi hati-hati, nggak gampangan masalah wakaf nih. Cuman saran ulun kalau hendak membari tandon banyu ya sudah dipakai orang buat apakah gitu. Yang penting bermanfaat, jangan disaratakan, kesian karena yang memakai. Ya kadang-kadang dipakai orang buat mandi, buat bekami, behera, berwudu. Bapalah aja pian toh kalau kada pian kada bersyarat-syarat ta. Cuman ingat yang namanya wakaf adalah sesuatu yang kita beriakan dan itu awet gitu. Ulun bawakaf wadai goro. Nah, ini kada kawa wakaf, kenapa habis wadainya gitu. Ada kawa pian bapadah wakaf wadai gitu. Nah, yang namanya wakaf itu sesuatu yang awet, dan carilah yang awetnya itu terus menerus gitu. Contoh nang apa? Keramik. Nah, ya kalau wakaf tuh misalnya pian apakan wakaf. Ini pulang ambal gitu ta, pian nyatakan wakaf. Nah itu masalahnya rusak guru aja ambalnya. Kalau masjid yang ambal masjid, jelungnya ke masjid juga gitu ta. Misalnya dia hendak mengganti yang hanya jangan dijulungnya ke bukan masjid gitu. Karena dia kan bawa wakafnya ke masjid, jadi harus ke masjid juga membariakannya tadi. Nah kalau misalnya yang bawa wakaf bersyarat, unda bawa wakafnya di sini aja lah, jangan dijulung ke lain. Nah, kada kawa pian to ke lain dah. Mbak kayak apa tadi? Kalau misalnya bisa dijual, misal daripada sia-sia ya lah, daripada dijual dapat duitnya, tukarakan lah yang kehanyar yang tebagus seperti itu. Nah, ini Bang tadi masalah wakaf, apalagi pemugaran ya lah, pemugaran bangunan total tuh total. Nah, itu dah. Nah, itu jadi wakaf nah kayak gini, yalah tanah seperti yang empunya nih bawa wakaf tanah, yalah. Nah itu terus menerus tuh selama masih ada langgarnya dipakai orang sholat. Pian yang membangun dapat pahalanya juga, walaupun pian kada berniat wakaf tetap dapat pahala. Gitu dah. Tanah misalnya lah, kalau tanah nyata awet tuh sampai kiamat selama kada hancur, gitu dah. Sudah kiamat hancur aja lah. Nah itu dah. Dalam bawakaf pokoknya yang awet gitu tak. Nah, apa nih ngarannya? AC. Ya, boleh tuh. Ya selama misalnya tahan AC-nya setahun. Nah, setahun tadi nah jadi pahala aja. Rusak guru aja. Kayak apa toh? Ulun baiki misalnya. Boleh baiki. Cuman kena boleh akan pulang ke langgar gitu ta. Jangan dibawa boleh ke rumah. Rusak guru aja karena kalau dibaiki. Sekalinya dihargai oleh yang tadi harganya sekian.
ya sudah kada apa-apa pian tambah ya lagi gitu tak, yalah pasang pulang, gak jadi masalah. Jadi banyak caranya sekira wakaf itu bermanfaat. Nah itulah yang kita bahas tadi, masalah air tadi, masalah air. Nah lalu timbul beberapa pertanyaan di kalangan kita nih, yang terkadang permasalahan ini pun kita bingung jawabannya. Contoh, masalah kolam wudhu terkotak-kotak. Kolam tempat wudhu ada kalanya memanjang, ada kalanya memanjang dengan beberapa sekat pemisah. Yang toilet tuh nah, ialah memanjang, ada sekat-sekat pemisah. Dan di tengahnya dibuatkan lubang kecil sebagai penghubung dengan yang sebelah. Jadi di sini misalnya saluran banyunya, ya kalau di sini bersambung dengan di sebelah gitu, ada lubangnya gitu, ada lubang bersambung, misalnya sampai 5 buah misalnya. Nah, sehingga berbentuk kotak-kotak, jadi bentuknya kotak-kotak. Apakah ukuran 2 kula atau tidaknya dihitung per kotak? Apakah per kotak tadi yang dihitungnya 2 kula ataukah digabung yang 5 buting tadi? Itu digabung. Jadi yang digabung yang 5 buting tadi. Nah, itu yang dihitungnya sebagai 2 kula. Nah, bagaimana guru kalau kemasukan najis? Nah, seperti tadi sudah pembahasannya tadi. Bau air berubah akibat bersanding bangkai. Kan ada kalaulah bangkai tikus sudah membusuk, pasti mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau tersebut tidak sedap, pasti menyebar di tempat-tempat sekelilingnya. Bahkan air yang tidak jauh dari bangkai pun baunya pasti ikut berubah karenanya. Apakah perubahan air akibat berdampingan dengan bangkai berdampak terhadap kesucian air? Jawabannya tidak. Artinya airnya tetap suci, mensucikan. Contoh kayak orang perumahan. Sumur dengan sumurnya berdampingan. Sumur rumah di sebelah dengan sumur rumah yang di sebelah. Rumah yang di sebelah tadi si A tadi, sumur rumah di si A tadi ada bangkai tikusnya. Yalah sumur di B kan beparakan tuh. Bersih aja, cuman karena ada bangkai di sini kadang-kadang mengalami perubahan sedikit. Nah, itu enggak apa-apa, tetap suci. Jadi enggak mempengaruhi. Kan baunya menyengat, enggak apa-apa. Kadang pian baulah sumur di sini buat berwudu. Toilet di belakang kalau tuh. Toilet tuh bajunya tuh. Nah, kada apa-apa sih tuh yang di toilet situ, sini sumur enggak jadi masalah. Jadi enggak mempengaruhi akan kesucian air yang di sumur. Kan ada kalau orang bolah rumah kan 10 meter kan rumah yang halus itu kan RSS kah? Rumah sedikit semen. Nah, itu. Ya kalau di belakangnya tuh. Nah itu nggak jadi masalah. Jadi kadang-kadang kan kita bingung nih, apa bolah nih sahaja kah? Sahaja. Yang ketiga permasalahan status busa air kencing. Sering kita temui ketika seseorang kencing di sungai, apalagi lakian ya lah, binian sama aja lah. Permukaan air itu mengeluarkan busa. Jadi mengeluarkan busa. Ini di sungai. Kalau di sini kan di toilet lain pulang lah. Kita bahasnya di sungai. Jadi sering kita temui ketika seseorang kencing di sungai, permukaan air tuh mengeluarkan busa. Tak jarang busa tersebut mengenai pada kaki kita atau celana kita. Bagaimana status busa tersebut? Ini yang di sungai. Gitu dah, yalah. Jawabannya busa tersebut suci selagi busa tersebut tidak dipastikan bagian dari air kencing, itu syaratnya. Kalau bagian dari air kencing, nah itu tetap najis. Kalau yang di toilet kita guru, kami berbusa ternyata najis itu. Kenapa? Airnya tidak mengalir, itu kena pakaian najis, kena kaki kita najis. 3 sudah nih, Isa kah? Sudah? Oh, Isa sudah. Nah, sebutin lagi. Buang hajat di sungai.
sebuting lagi nah. Jadi sekira pas. Buang air besar di sungai merupakan tradisi masyarakat pedesaan, biasalah mereka. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Ketika percikan air menyebar kemana-mana di saat jatuhnya kotoran ke sungai. Kan nih waktu kita menembak nih ya lah, menembak perancingannya itu kan airnya ke sana kemari tuh. Nah waktu di sungai nih, pertanyaannya, najiskah percikan air tersebut? Jawabannya tidak najis gitu nah. Nah itu kalau di sungai lah, jangan di toilet, lain pulang kisahnya tuh nah najis. Wallahu a'lam. Mudahan sedikit pembahasan kita ini tentang masalah fikih ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, meluaskan rezeki kita yang halal, menjadikan kita semua orang-orang yang saleh dan salihah, keturunan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Mudahan kita semua termasuk orang yang untung di dunia dan di akhirat. Mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah dan dikabulkan hajat kita semua, hajat dunia maupun hajat akhirat. Bijahin Nabi walin Nabi wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin Rasulullah alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.